syukur sudah terlanjur difahami atau katakanlah boleh dikatakan gagal paham. Syukur itu hanya identik dengan makanan. Syukur itu kan ta'adzana rabbukum, permasalahannya itu adalah sang penyeru. Jadi syukur itu menerima adanya sang penyeru yang hak, sah, dan wewenang menyerukan tentang sebuah kebenaran. Akalnya itu terbuka, terhubung dengan hati nurani, terhubung dengan hati yang berfungsi, hati yang memiliki orientasi kehidupan. Karena orientasi kita berdunia, orientasinya itu ada di dalam hati nurani. Saat kita melakukan aktivitas atau aksi kehidupan berdunia, orientasinya itu adalah pedomannya hati nurani. Makanya orang itu kalau dia itu mentalan, tidak memiliki adab dan akhlak, maka dikatakan hati nuraninya mati. Sehingga pada saat kita mengatakan bahwa akal yang terhubung dengan hati nurani untuk memunculkan sebuah aksi, hati nurani yang berfungsi, permasalahannya bagaimana hati nurani berfungsi itu. Quran menyebut bahwa Allah tidak menjadikan di dalam diri seseorang, di dalam dadanya itu ada rongga yang di dalamnya akan berfungsi qalbaini fi jawfihi. Tidak akan menjadikan bahwa rongga di dalam dada itu berfungsi secara bersamaan dua hati. Hati yang satu disebut hati sanubari, yang satunya disebut dengan hati nurani. Hati sanubari itu zulmaniyun nafsiyun, dari hati sanubari itu hati yang digerakkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan material, kebutuhan-kebutuhan nafsu, kebutuhan-kebutuhan ego. Itu hati sanubari yang memunculkan perilaku iri, dengki, res-res dan seterusnya. Itu adalah perilaku hati sanubari yang keterangannya di dalam Al-Quran. Jika seseorang itu bergerak di atas kerja hati sanubari, dampak efeknya miris dan gegerisi. Wa idfasi'u fala fauta wa angkunu memakan korib. Apapun yang dilakukan menjadi sia-sia, dan jika sewaktu-waktu masa pakai jasad habis, ruhnya keluar, ditempatkan pada tempat yang disiapkan bagi mereka yang tidak kembali. Hati yang satunya disebut dengan hati nurani, letaknya di tengah dada, tandanya deg-deg. Hati nurani, nur aini, hati untuk hati cahaya, hati yang diciptakan oleh gaib dari cahayanya, tapi bukan Allah gaib, bukan Tuhan. Hati nurani, hati yang berfungsi adalah pada saat jika sudah berfungsi maka akan bisa menjadi orientasi kehidupan, menjadi apapun, sebagai apapun, menjadi siapapun, menjadi apapun dia yang dilakukan dalam aktivitas berdunia, maka punjernya, orientasinya adalah hati nurani. Hati nurani itu Islamnya menjalankan tatanan tarekat. Jadi kalau ada orang membaca bismillah sekian, alhamdulillah sekian, la ilaha illallah sekian, thayyibah sekian, dan seterusnya, wirid, itu adalah syariat. Kalau tarekat itu adalah hati nurani. Berada posisinya tarekat itu hati nurani yang mengingat Tuhan, hati nurani yang ada kehadiran Tuhan. Itu hati nurani berfungsi dan bertarekat jika di dalam hati nurani ada kehadiran Tuhan yang bernama Allah, ada al-ghaibullah di dalam dadanya, di dalam hati nurani. Maka itu berfungsi. Saat di dalam hati nuraninya telah ada kehadiran dia, maka keluar masuknya nafas kita itu enggak dikatakan seperti dalam Al-Quran kal an'am, pahpoh kosong, enggak ada kehadiran kayak hewan, bal adol, bahkan lebih sesat jalannya.
Sehingga keluar masuknya nafas disertainya dengan keberadaan al-ghaibnya diri Tuhan. Maka hati nurani berfungsi dan semua aktivitas berdunianya memunjur kepada hati nurani yang telah berfungsi ini. Maka akan menjadi cerdas. Parameter kendalinya adalah hati nurani. Akan menjadikan rusaknya fungsi hati nurani atau akan menjadi menyuburkan hati nurani di dalam zikir atau ada ingatan mengenai dia. Bekerja mencari uang itu adalah syariat. Di dalam hatinya ada pasangan, ada keluarga, maka lahir menjalankan syariat bekerja, hatinya bertarekat ingat istri, istri ingat suami atau ingat keluarganya, maka itu disebut fungsinya jelas gitulah. Tapi dalam hal ini itu hanya untuk memudahkan pemahaman. Itu kan posisi antara syariat sama tarekat. Kalau hakikat itu masalah kesadaran ruh. Ruh itu fitrah. Fitrah itu alaiha, dari fitrahnya Allah. Fitrah manusia itu asal dari fitrah Allah. Nafaktu min ruh, ditiupkan ruh sehingga ada kehidupan. Itu ada daya kuat yang asalnya dari Allah. Maka mutlak mengenal diri Tuhan yang punya nama Allah, maka kita berada di dalam hakikat. Itu kalau jadi pahalanya orang yang bersyukur menerima seruan kebenaran itu adalah al-haq min rabbik, itu dan menjadi pemakmur dalam kehidupan ini, pemberdayaan budidaya, itu pahalanya orang bersyukur. Rendah hati, informatif, komunikatif, itu pahalanya orang pinter syukur gitu ya. Sedang kebalikannya dosanya wong kafir, wong kufur. Jadi kita nggak berbicara kufur itu si A, si B, si C, agama A, agama B, agama C, enggak. Kufur itu dampak dari kufur itu akan memiliki dosa itu kayaknya bertelinga tapi tidak mendengar, atau menjadi pendengar yang buruk. Menjadi pendengar yang buruk. Maka kita akan hati-hati pada saat seseorang kita mendengar, mungkin kalau santri, makanya berlatih untuk menjadi yang syukur, menjadi pendengar yang baik. Bermata namun tidak melihat, pemerhati yang buruk. Pandangan kebenaran parameternya itu penilaian dirinya sendiri atau ego material, ego nafsu. Dosanya orang kufur itu kultus, fanatik, kaku beku, tertutup akibat kultus, akibat fanatik, akibat kaku beku. Itu jadi mudah panik, mudah prasangka, mudah menilai dirinya selangit, menilai orang lain rendah. Jadi kalau orang itu menilai itu sebenarnya unsur kesombongan. Kalau kita menilai orang lain itu, kita itu sebenarnya dalam posisi sombong loh ya. Jadi pada saat kita saya kalau penjelasannya si ini saya cocok, ini nggak cocok, yang itu cocok, ini nggak cocok. Itu sepertinya kita tuh menjadi korektor, menjadi malaikat yang posisi kita tuh seperti punya memposisi kita tuh mengkoreksi begitulah. Kan gitu. Terkadang kita nggak sadar. Pada saat kita melakukan penilaian, sesungguhnya kita melakukan kesombongan. Jadi dosanya orang kufur itu. Dosanya orang kufur itu rogogi dijak ibadah males, dijak bebarengan grundel, menyepelekan, sombong, arogan. Itu dosanya orang kufur, tertutup, jumut, kaku, beku.
Itu dosanya orang kufur. Jadi kafir dan syukur itu di dalam Al-Quran selalu dihadapkan secara berseberangan, selalu dihadapkan. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Itu selalu dihadapkan antara syukur dan kufur. Syukur itu selalu berkaitan dengan keberadaan kebenaran. Kafir selalu dikaitkan dengan pengingkaran keberadaan kebenaran. Dan kebenaran selalu tidak jalan sendiri. Ada pelaku pembawa kebenaran. Di Quran selalu begitu. Wa ma Muhammadun ila rasul qad khalat min rusul afain mata aqtala bla 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 di surat Al-Imran 144. Duduk fisiknya Muhammad, tapi beliau sebagai rasul. Sungguh berlalu rasul persis seperti dia. Persis seperti dia, rasul persis seperti dia sebelumnya rasul-rasul. Dan setelahnya juga rasul-rasul. Kan begitu seharusnya ayat ini. Karena begini, jika dia meninggal atau dibunuh, apakah kamu berbalik ke belakang tidak percaya adanya risalah? Itu adalah ada yang membawa. Jika kamu tidak percaya, disebut berbalik ke belakang, tidak memberikan mudarat sedikit pun. Dan beruntunglah orang-orang yang di dalam syukur, kan begitu. Di syukur itu keberadaan yang menyerukan kebenaran. Kalau kita mau jujur begitu gitu kan. Yang kedua, kita bersolawat. Dengan bersolawat kita menjadikan di dalam syafaat, mengikatkan dalam ahdan rahman untuk saling kasih sayang, mendukung, mensupport. Dan syafaat itu tidak akan diberikan oleh Allah kepada mereka yang buntu, mereka yang tertutup, mereka yang jumud, mereka yang kaku. Saat kita bersolawat, pahalanya silaturahim itu akan menambah perseduluran persaudaraan. Dan solawat itu mensyaratkan man syahida bil haq. Jadi syafaat itu mensyaratkan pada seseorang yang telah bersaksi. Man syahida, syahida itu fi'il madi. Man syahida telah bersaksi, mengetahui keberadaan al-haq. Jika dimaknai kebenaran berarti kebenaran al-haq min rabbik, jika dimaknai al-haq berarti hakikat ada al. Hati-hati bisa dikenali dengan pasti, bukan definisi hasil perspektif, hasil bacaan. Al-haq itu maknanya berarti hakikat ini pasti dapat dikenali dan pasti ada yang menunjukkan dan pasti ada yang bisa ditanya dan pasti ada yang bisa kamu temui. Karena ada isim takrif, berarti pasti mabniyun, pasti ada pelakunya. Kamu tempatkan dunia ini sebagai sesuatu yang esensi, kamu tempatkan dunia ini sebagai lubun, kamu tempatkan dunia ini sebagai sesuatu yang dikejar-kejar habis-habisan. Saat kehormatan diletakkan pada yang sifatnya material, maka kita habis, kita akan terjadi benturan.